Oke, halo semua. Gua Ridwan. Di sini kita akan belajar terminal Linux lagi. Sekarang kita masuk ke dalam modul 6, yaitu pengarsipan dan kompresi atau archiving and compression. Nah, tapi di sini gue tuh ganti OS. Yang awalnya gue pakai Ubuntu, sekarang gue pakai Ubuntu. Bedanya apa? Sebenarnya sih tidak ada bedanya sih. Cuma Ubuntu tuh lebih berat aja gitu. Begitu tampilan Ubuntu juga lebih modern. Kalau Ubuntu kayaknya kemarin tuh biasa banget. Ya, secara untuk terminalnya semuanya sama, cuma beda OS-nya aja. Oke. Di sini kita masuk dalam pokok pembahasan, yaitu konsep pengarsipan dan kompresi, penggunaan tar untuk pengarsipan, penggunaan gzip dan bzip untuk kompresi, menggabungkan tar dengan kompresi, ekstraksi berkas arsip. Nah, ini tujuan praktik yang teori singkat. Sekarang kita masuk ke soalnya aja. Kita ada studi kasus dari 1 sampai 11. Setelah itu kita seperti biasa analisis dan pembahasan yang kita buat. Oke. Pertama sini kita buat directory namanya data proyek. Nah, sekarang kita buka terminal ya, ada ctrl rtt sama aja. Nah, sekarang kita buat directory data proyek yang tadi data proyek. Nah, oke, setelah ini sekarang kita ke di dalam data proyek buat 5 file ya, file teks kosong dengan nama file underscore 01 txt hingga file underscore 05 txt. Oke, sekarang kita akan buat ya. Kita masuk dulu ke dalam directory data project itu, data proyek tersebut. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam data proyeknya, directory-nya. Sekarang kita buat file dari 1 sampai 5. Launch file underscore 01.txt file. Nah, ini kita sudah buat file kosongnya dari file 1 sampai 5. Sekarang kita di dalam proyek kita buat subdirectory subfolder, dan di dalamnya buat file rahasia.log. Oke, sekarang kita bikin folder di dalam folder, lalu bikin file di dalamnya. Sekarang kita ke kalian subfolder. Nah, ini kita udah bikin folder baru di dalam proyek nih. Kalau sini kita masih dalam directory-nya si data proyek. Nah, sekarang kita buat subfolder rahasia.log. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuatnya. Sekarang kita ke nomor 4, buat arsip.tar.gz dari seluruh directory data proyek, beri nama arsip project data, beri nama arsip project underscore data underscore backup.tar.gz. Sekarang kita akan kompres dulu file tersebut. Nah, sekarang kita ke cd dulu, balik ke awal. Oke. Sekarang kita ke tar gzvm project.
semua isi foldernya. Yang di data proyek ada proyek file 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Setelah arsip dibuat, hapus directory data proyek dan seluruh isinya. Nah, setelah di backup foldernya kita hapus biar bisa uji restore. Sekarang kita rm data proyek. Nah, ini sudah dihapus. Sekarang kita buat directory baru bernama restore data. Sekarang kita bikin directory baru namanya restore data. Hadir restore data. Extra project data backup lalu.bz kalian berpikir restore data. Berarti tadi yang kita backup, sekarang kita restore ke dalam directory baru. Sekarang kita start xzf project data backup tar bz restore data. Nah, ini sudah kita copy ke dalam restore data tersebut. Verifikasi bahwa semua file dan directory telah diekstrak dengan benar di restore data. Oke, sekarang kita cek apakah file-file dan folder sudah kembali atau belum. Kita ke ls restore data proyek. Nah, dia sudah masuk ke di dalamnya, di dalam subfolder di data proyek. Nah, ini di dalam proyek itu ada file 1.345 sama subfoldernya lagi. Sekarang kita lihat di dalam subfoldernya. Restore data proyek. Harusnya kita sudah bikin ya di sini ya. Oh sorry, ini yang salah nih. Nah, harusnya benernya begini nih. Nah, kan ada kan rahasia log itu. Aduh, jadi tuh agak ini restore datanya tuh harusnya nyatu, agak ada slash jadinya. Berarti sekarang kita udah berhasil semua ya, dari directory pertama sampai subfolder juga benar. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Buat seluruh file berukuran besar menjadi misalnya 50 MB di directory home Anda ddi rollers ya. Oke, membuat file besar 50 MB. Oke, coba kita cobain. Gede Nah, ini berarti kita sudah 50 MB 52 MB sudah kita copy. Ini ya sebagai contoh aja. Nah, kita kompresi large
load underscore full bin menggunakan gzip dan catat ukuran file yang terkompresi lalu dekompresi. Oke, sekarang kita kompres dulu gzip large file bin. Nah, setelah itu kita cek ukurannya dengan ls 1h large underscore file bin.bz. Oh sorry, bentar. ls nah ini dia 5 ukurannya 50 kilobyte. Nah sekarang kita deskompresi zip large file bin.gz. Ya seberapa besar akan mengecil setelah di gz. Kompresi langsung lagi menggunakan gzip 2 dan catat ukuran file terkompresi bandingkan hasilnya dengan gzip lalu deskompresi. Oke, sekarang kita bzip 2 large file.bin. Kita cek ukuran lagi ls Nah sekarang udah itu kan 50k, ini cuma 81 doang. Sekarang kita deskompresi bzip large file bin.bz 2. Nah itu coba kita bahas. Setelah semuanya sudah selesai, sekarang kita masuk ke dalam analisis dan pembahasan. Oke, pelajaran pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara tool pengarsipan tar dan tool kompresi gzip atau bzip 2. Mengapa keduanya sering digunakan secara bersamaan? Oke, sekarang kenapa keduanya sering digunakan secara bersamaan? Tar menggunakan file tapi belum mengecilkan ukuran, sedangkan gzip atau bzip 2 mengecilkan ukuran tapi hanya bekerja per file. Jadi kombinasi ini menghasilkan arsip yang rapih dan lebih kecil. Contohnya tadi seperti project data tar.gz. Singkatnya, tar itu mengemas, gzip atau bzip itu mengecilkan ukuran gitu. Oke, sekarang nomor 2, kapan Anda akan memilih bzip dari bzip 2 untuk kompresi, dan sebaliknya faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan?
Oke, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kecepatan kompresi dan deskompresi, ukuran file output yang diinginkan, kapasitas CPU atau waktu proses, tujuan penggunaan backup cepat atau pengarsipan jangka panjang. Jadi kalau ingin kompresi lebih cepat, pilihnya gzip. Nah, untuk butuh ukurannya file mengecil sekecil mungkin, itu kita pakai bzip 2 gitu. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Apa kegunaan utama dari opsi minv atau verbose saat membuat atau mengekstrak arsip? Oke, opsi minv atau verbose digunakan untuk menampilkan proses secara detail di terminal. Contohnya, menampilkan nama file yang sedang diarsipkan atau diekstrak. Tujuannya agar kita bisa mantau proses dan memastikan semuanya berjalan secara lancar atau sesuai dengan rencana. Nomor 4, jika Anda ingin membuat arsip terkompresi dari seluruh direktori home Anda untuk tujuan pencadangan perintah tar, seperti apa yang Anda gunakan? Jelaskan setiap opsi yang Anda pilih. Oke. Misalkan kita mau backup seluruh directory home ke file backup, kita bisa gunakan tar min czvm czvf home backup tar.tz, itu pokoknya entah itu cara contohnya itu seperti ini, tar czvf home backup tar dz. Nah, contohnya seperti ini. Hasilnya sebuah file backup terkonversi dari direktori utama. Bisa kalau diskusikan pentingnya memeriksa integritas arsip setelah dibuat, meskipun tidak dibahas praktikumnya. Mengapa langkah ini penting dalam proses penjalanan data? Anda bisa mencari informasi singkat tentang opsi tar min-t atau utilitas md5sum untuk hal ini. Memeriksa integritas arsip penting untuk memastikan bahwa file tidak rusak setelah proses kompresi. Arsip bisa diekstrak dengan benar, tidak ada data yang hilang. Biasanya dalam proses backup, file korup atau file bisa hilang, makanya perlu pengecekan sebelum menyimpan atau memindahkan file arsip. Contoh pengecekannya itu menggunakan opsi yang tadi itu tes pada md5sum untuk cek hasilnya seperti ini, md5sum home backup gitu. Karena ini tidak ada, jadi itu tidak ada yang di backup atau di restore. Dengan ini nih sintaks ini tidak akan mengubah saat transfer atau penyimpanan. Jadi pada intinya tar yang ini, tar itu untuk pengarsipan, gzip atau bzip 2 untuk kompresi. Nah, gzip cepat dan bzip itu lebih kecil. Min itu untuk melihat proses. Gunakan tar sampai sini untuk backup kompres, dari tar sampai min czvf untuk backup kompres. Nah, setelah itu kalian verifikasi arsip penting agar data semua aman. Oke, sekian penjelasan kita hari ini untuk modul ke-6 tentang pengarsipan dan kompresi atau archiving and compression. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.